Amerika Serikat tidak memperpanjang izin penjualan minyak tanker Rusia yang terkena sanksi dan pada dasarnya memberlakukan kembali sanksi tersebut. Sanksi Amerika Serikat terhadap minyak dari Federasi Rusia kembali diberlakukan. Izin tersebut dikeluarkan pada 12 Maret dan berlaku hingga 11 April. Sudah 2 hari sejak izin tersebut berakhir dan izin baru belum juga diterbitkan. Dan sebagian penonton sudah sempat bernapas lega dan berkata, Donald Trump ternyata tidak memberikan kelonggaran baru kepada Vladimir Putin. Namun sayangnya, bahkan setelah sanksi diberlakukan kembali, Rusia akan terus menghasilkan miliaran demi miliaran dari minyak. Karena Donald Trump telah memulai proses lain yang lebih berbahaya. Kembalinya sanksi pada tahap ini tidak akan memberikan efek yang diharapkan tanpa pengawasan yang tepat terhadap pelaksanaannya. Dan dalam episode ini, kita akan membahasnya bersama Anda. Apa yang salah dengan sanksi Donald Trump terhadap Federasi Rusia? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, tulis komentar apapun di bawah video ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Rusia kembali diberlakukan setelah pemerintahan Trump mencabut pembatasan tersebut selama sebulan. Langkah ini tentu saja akan memuaskan para pendukung Ukraina di Eropa. Tetapi Rusia masih memiliki banyak cara untuk mengakali sanksi-sanksi tersebut. Dan yang penting, sanksi itu sendiri dibuat oleh Donald Trump. Trump menciptakan banyak mekanisme. Sanksi Amerika Serikat terhadap minyak kembali diberlakukan setelah Trump. Ya, pembatasan terhadap minyak Rusia kembali diberlakukan. Pemerintahan Trump mencabut pembatasan selama sebulan. Министерство финансов США отменило Sanksi terhadap minyak Rusia pada bulan lalu. Terhadap minyak. Minyak dan gas setelah blokade secara de facto, pemerintahan Trump mencabut sanksi selama sebulan baik sebagai respons terhadap pertanyaan. Di Vietnam, serangan Amerika-Israel. Sanksi terhadap minyak, khususnya terhadap Rosneft dan Lukoil yang diberlakukan pada Oktober tahun lalu memang merugikan pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Namun semua itu menjadi sia-sia. Dan segera setelah Trump mencabut sanksi, meskipun hanya sementara, para Demokrat menyatakan bahwa memberikan keringanan kepada orang Rusia adalah tindakan bodoh. Apa sebenarnya tujuannya? Nah, misalnya, para ahli yakin bahwa seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Kalau memang harus dilakukan, ya sudah dilakukan. Mencabut sanksi terhadap minyak Rusia demi menstabilkan pasar karena perang di Timur Tengah, maka pemerintahan Trump setidaknya bisa menuntut agar keuntungan dari minyak Rusia dalam rangka pencabutan sanksi ini ditempatkan di rekening escrow dan hanya digunakan untuk makanan dan obat-obatan misalnya. Selain itu, secara resmi bisa saja menurunkan batas harga minyak Rusia secara drastis untuk mengurangi aliran pendapatan ke Rusia. Artinya, penjualan minyak Rusia tetap akan terjadi karena sanksinya dicabut, tetapi dengan harga yang lebih murah daripada yang diinginkan Putin. Namun, tampaknya Trump begitu takut dengan konsekuensi dari perang mereka di Timur Tengah, sehingga mereka langsung dengan panik mulai membatalkan sanksi secara membabi buta. Saya ingatkan, selain minyak Rusia, Trump bahkan berhasil mencabut sanksi terhadap minyak Iran, memungkinkan musuh mendapatkan miliaran dolar tepat di tengah-tengah perang. Sekarang, setelah lebih dari sebulan, Trump kembali memberlakukan sanksi terhadap minyak Rusia dan mulai memblokade Selat Hormuz untuk menghentikan penjualan minyak Iran. Dan saya tahu tidak, dalam situasi ini hanya punya satu pertanyaan. Apakah Donald Trump cukup berani untuk keluar dan berkata, "Teman-teman, saya salah"? Tapi sepertinya bahkan kubu Trump pun meragukan hal itu. Hingga hari Sabtu masih belum jelas apakah pengecualian sanksi untuk Rusia akan dicabut. Pada akhirnya, 3 anggota Partai Demokrat, yaitu anggota Senat Urusan Luar Negeri Jeanne Shaheen, pemimpin minoritas di Senat Chuck Schumer, dan anggota Senat Urusan Perbankan Elizabeth Warren. Pada hari Jumat, mereka mendesak pemerintahan Trump untuk sama sekali tidak memperpanjang izin umum dari Departemen Keuangan, dengan menyatakan bahwa izin tersebut, kutipannya, memungkinkan Rusia dan kaki tangannya memperoleh lebih dari 4 miliar dolar. Akhirnya, pemerintahan Trump memang memperlakukan kembali sanksi, tetapi ada masalah. Peristiwa ini bukanlah alasan. Bukan alasan untuk merayakan. Jadi banyak orang yang merasa lega, mereka bilang, ya sudah, ada jeda sanksi selama sebulan. Jedanya tidak diperpanjang, berarti sanksi sudah diberlakukan lagi, jadi semua bisa tenang. Tapi tidak, Trump menciptakan situasi di mana semua orang, tidak peduli dengan sanksi dan ancamannya. Apalagi karena dia sendiri sama sekali tidak mengendalikan itu. Saya akan jelaskan semuanya sekarang, supaya kalian tidak buru-buru mengambil kesimpulan.
Jeda selama sebulan ini ketika sanksi dicabut justru semakin mendorong semua perantara Rusia untuk memuat minyak Rusia yang sedang dikenai sanksi dengan harapan mendapatkan keuntungan baru dari lisensi. Atau karena pemerintahan Trump seolah-olah memberi isyarat bahwa mereka akan siap menutup mata terhadap minyak Rusia demi mengurangi dampak kebijakan mereka terhadap Iran. Artinya, semua orang paham bahwa Trump sudah mengguncang pasar minyak dengan perangnya melawan Iran, dan kecil kemungkinan dia akan mengejar minyak Rusia yang terkena sanksi juga. Seolah-olah semua orang paham bahwa itu bukan prioritas sekarang. Dan di sini saya ingin menegaskan sekali lagi. Masalahnya adalah soal pengawasan terhadap sanksi, sedangkan Trump saat ini tidak mengawasi apapun. Saya akan memberikan contoh sekali lagi agar lebih mudah dipahami. Sanksi yang diberlakukan pada bulan Oktober tahun lalu terhadap Lukoil dan Rosneft berhasil karena dua alasan. Jadi bukan hanya karena sanksi itu diberlakukan. Tidak, ada dua alasan. Alasan pertama adalah tekanan Amerika Serikat terhadap India, sehingga India mulai menolak membeli minyak dari Rusia agar tidak merusak hubungannya dengan Trump. Dan alasan kedua adalah turunnya permintaan global, yang memungkinkan India membeli minyak dari negara lain tanpa terlalu merugikan keuangannya. Jadi, ada dua faktor yang terjadi bersamaan. Sanksi-sanksi tersebut berhasil. Saat ini, Trump sama sekali tidak memberikan tekanan pada India. India membeli minyak yang mereka inginkan. Dan pasar sudah terkejut karena kekurangan minyak. Dan sekarang, ketika permintaan minyak sangat besar karena penutupan Selat Hormuz, akan sangat sulit untuk meyakinkan India agar berhenti membeli minyak dari Rusia lagi. Dan belum tentu Donald Trump akan melakukan itu, karena pemberlakuan kembali sanksi terhadap Federasi Rusia hanyalah langkah simbolis. Dan saat ini kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi apapun. Oke, mari kita bahas situasi ini pada grafik. Ini adalah grafik yang menunjukkan cadangan minyak Rusia yang disimpan di kapal tanker dan berada di laut. Artinya, minyak yang sudah dimuat ke kapal tanker itu belum berhasil dijual, dan minyak tersebut sekarang mengapung entah di mana di laut lepas. Nah, pada grafik itu terlihat jelas efek dari sanksi-sanksi tersebut. Ketika sanksi diberlakukan pada akhir Oktober tahun lalu, minyak mulai menumpuk secara bertahap di kapal tanker armada bayangan Rusia. Rusia tidak bisa menjualnya kemanapun. Kapal tanker itu berlayar tanpa tujuan di antara India dan Tiongkok, dengan harapan ada yang akan membeli minyak tersebut. Pada akhirnya, seperti yang akan kita lihat di grafik, Rusia menumpuk 133 juta barel minyak di laut lepas, yang tidak ada seorang pun berniat untuk membelinya. Minyak itu hanya dipindahkan ke kapal tanker dan kemudian berhenti entah di mana di laut. Namun, begitu Amerika Serikat melonggarkan sanksi pada 12 Maret tahun ini, semua orang langsung memburu minyak Rusia di kapal tanker di laut seperti kacang goreng, bahkan dengan harga 3 kali lipat. Akibatnya, volume minyak Rusia di kapal tanker kembali ke tingkat sebelum sanksi diberlakukan. Dan meskipun Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent meyakinkan bahwa hal ini sama sekali tidak membantu Rusia, bahwa Putin tidak mendapatkan keuntungan dan sebagainya, itu semua omong kosong. Karena Putin bisa menjual semua minyak yang telah menumpuk selama masa berlakunya sanksi. Dan bisa dibilang Rusia hanya impas saja. Dan sanksi-sanksi yang diberlakukan pada bulan Oktober itu sekarang sama sekali tidak ada artinya. Benar-benar tidak ada artinya, hasilnya nol saja. Mengenai pertanyaan mengapa Amerika Serikat mungkin memutuskan untuk tidak memperpanjang lisensi sekarang. Nah, mungkin mereka melihat bahwa kelebihan minyak Rusia yang dijual tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap harga di pasar dunia. Jadi, tidak ada alasan khusus untuk memperpanjang izin tersebut. Dan juga tidak ada lagi potensi besar untuk penjualan besar-besaran, karena cadangan di kapal tanker sudah kembali ke tingkat sebelum sanksi. Selain itu, serangan drone Ukraina juga mengganggu pengiriman minyak yang stabil dari Rusia. Dan sekali lagi, dengan izin bulanan mereka, bahkan jika sudah habis masa berlakunya, Amerika Serikat justru membuat keadaan menjadi lebih buruk. Karena kapal tanker tetap akan dimuat sambil menunggu pelonggaran berikutnya. Presiden sudah ada, dan itu berarti pasti akan terulang kembali. Saya biarkan ini menggantung. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, di deskripsi video ini tertulis dukung kanal Alexei Peci. Pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.